dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Saya disapa karena saya pernah mondok di Lirboyo. Benar, Kiai? Namun kemarin Trans 7 Expose Unsensor dengan sengaja terang-terangan telah menayangkan satu tayangan yang sangat tidak bermoral, tayangan yang sangat tidak beradab, yang melukai hati kami umat Islam, melukai para santri, melecehkan para kiai. Perbuatan ini tidak bisa diterima oleh masyarakat luas. Karena itu kami menuntut agar Trans Corporation segera mengambil langkah-langkah yang tepat dengan memberhentikan orang-orang yang terkait program tersebut, serta menutup Expose Unsensor dan meminta maaf langsung ke Pondok Pesantren Lirboyo yang kami junjung tinggi para kiainya, para santrinya, pondoknya. Kami, santri-santri Lirboyo Malang Raya, membela kiai kami, membela pondok kami. Tembeng pote mata, lebih bagus pote tolang. Santri, kiai, dan pesantren salaf murni, bukan materi hiburan yang dengan mudah dilecehkan. Mari kita bicara jujur, ada batas yang tak boleh dilanggar. Dan kali ini, Trans 7 sudah melewati batas itu. Bayangkan sebuah stasiun televisi nasional dengan segala perangkat canggih, tim redaksi, dan segunung etika jurnalistik yang katanya mereka pelajari di kampus. Tiba-tiba, mereka menayangkan program yang menuding pesantren Lirboyo sebagai tempat perbudakan. Lirboyo, saudara-saudara, pesantren yang namanya sudah harum bahkan sebelum mereka yang menulis skrip acara itu lahir ke dunia. Pesantren yang melahirkan ribuan ulama, pendidik, dan tokoh bangsa. Tapi di tangan kamera dan naskah yang sembrono, semuanya direduksi jadi tontonan murahan. Inilah wajah media kita hari ini. Mereka lapar rating, haus sensasi, tapi kehausan itu dibayar dengan kehormatan orang lain. Padahal, pesantren tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari nilai, dari perjuangan, dari air mata orang-orang yang mengorbankan hidupnya untuk ilmu dan akhlak. Tapi di layar kaca, mereka diseret jadi bahan narasi perbudakan. Ironi macam apa ini? Mari kita luruskan. Santri yang mencium tangan kiai bukan budak. Itu bukan bentuk tunduk pada manusia, tapi bentuk adab pada ilmu. Karena bagi santri, kiai adalah perantara cahaya. Melalui kiai, ilmu disampaikan, hati disucikan, dan kehidupan diarahkan. Mencium tangan bukan tanda perbudakan, itu tanda penghormatan. Dan yang tidak paham makna penghormatan, biasanya memang belum pernah benar-benar belajar adab. Ada yang bilang santri minum bekas kiai itu fanatik. Salah besar. Itu namanya tabarukan, mencari berkah. Dan kalau mereka mau baca sejarah, Asma binti Abu Bakar, sahabat Nabi sendiri, pernah menyimpan pakaian Rasulullah untuk mencari berkah. Apakah Asma juga disebut budak? Tidak. Tapi karena yang melakukannya santri di Lirboyo, mendadak disebut primitif. Lirboyo dihina. Tapi mari kita tanya balik, siapa yang sebenarnya terbelakang? Yang hidup dengan ilmu dan adab, atau yang menyilai tanpa paham konteks? Mereka tidak tahu, hikmah di pesantren itu bukan paksaan, tapi pilihan hati. Santri rela membantu kiai membersihkan halaman, membangun kamar, memasak, karena mereka tahu dalam setiap tetes peluh itu ada keberkahan. Bagi mereka, bekerja untuk pesantren bukan kerja fisik semata, tapi latihan batin. Itulah pendidikan sejati. Bukan hanya membaca buku, tapi mengasah hati. Tapi sayangnya, Trans 7 tidak melihat itu. Mereka menonton kehidupan pesantren dengan kacamata rating, bukan kacamata nurani. Dan ketika mata hanya melihat angka, mereka lupa. Yang mereka lukai bukan sekedar lembaga, tapi marwah ratusan ribu santri di seluruh Indonesia. Inilah yang membuat publik marah, karena bukan hanya Lirboyo yang tersinggung. Seluruh dunia pesantren ikut terluka. Dan luka itu bukan karena dikritik, tapi karena dihina tanpa ilmu. Surat permintaan maaf pun datang. Dibuat rapi, formal, dengan logo perusahaan dan tanda tangan digital. Bahasanya sopan, tapi hambar. Karena semua orang tahu, itu bukan penyesalan. Itu protokol korporasi. Mereka tidak sadar, yang mereka lukai bukan institusi bisnis yang bisa diselesaikan dengan surat. Mereka melukai perasaan umat. Jadi wajar kalau banyak yang berkata, maaf tidak cukup. Karena yang mereka cederai bukan sekedar pesantren, tapi wajah Islam yang penuh adab dan kesabaran. Lucunya, media besar itu bisa melakukan kesalahan sekonyol ini. Padahal, set bisa dilakukan. Tanya kiai, wawancara santri, baca kitab. Tapi entah mengapa, mereka memilih cara paling malas. Potong-potong fakta, tambahkan bumbu dramatis, lalu jual ke publik. Begitu tayang, viral.
Begitu diserang, minta maaf. Begitu tenang, ulangi lagi. Inilah siklus busuk media modern. Berulah, minta maaf, lalu berulah lagi. Sampai akhirnya, publik makin sadar. Mereka tidak mencari kebenaran. Mereka hanya mencari perhatian. Dan kita tidak boleh diam. Karena kalau diam, maka penghinaan akan jadi kebiasaan. Dan kalau penghinaan jadi kebiasaan, generasi depan akan tumbuh tanpa tahu bagaimana menghormati guru, ulama, dan ilmu. Pesantren itu benteng moral bangsa. Ketika sistem pendidikan modern sibuk mengejar gelar, pesantren masih setia menanamkan akhlak. Ketika dunia sibuk berburu profit, pesantren masih mengajarkan pengabdian. Dan ketika media kehilangan arah, pesantren tetap teguh jadi kompas nilai. Maka kalau ada yang berani menyebut pesantren sebagai tempat perbudakan, satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah mereka tidak pernah mengerti perbedaan antara adab dan arogansi. Maka wajar kalau hari ini suara itu bergemuruh. Jangan main-main dengan Lirboyo, karena ini bukan sekedar pondok, ini pusat peradaban. Tempat lahirnya ribuan ulama yang menjaga Indonesia dari kerusakan moral, dari ambruknya akhlak, dari kegelapan pemikiran yang hari ini justru disebarkan oleh media yang katanya berpendidikan. Ironi bukan? Mereka yang mengaku punya kamera dan panggung justru gelap dalam cara berpikir. Trans 7 mestinya tahu batas. Santri itu bukan bahan olok-olok. Kiai itu bukan bahan parodi, dan pondok itu bukan latar hiburan. Karena di balik sarung yang mereka ledek, ada sejarah perjuangan, ada darah dan air mata orang-orang yang menjaga agama dan negara. Tapi mungkin mereka tak pernah tahu karena terlalu sibuk mengejar rating, bukan kebenaran. Bayangkan kalau generasi hari ini meniru gaya Trans 7, menertawakan hal yang sakral, menjadikan ilmu dan akhlak sebagai komedi. Apa jadinya bangsa ini? Siapa nanti yang akan menuntun anak-anak mereka kalau semua ulama dicitrakan sebagai bahan tertawaan? Inilah penyakit zaman, ketika televisi kehilangan arah, moral ikut tergelincir. Lirboyo itu bukan cuma pondok, itu benteng. Dari sanalah lahir para penjaga nilai, para pengawal kebangsaan, para pewaris perjuangan kiai besar seperti Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Khalil, Mbah Wahab, dan para ulama Nusantara lainnya. Jadi kalau hari ini ada stasiun televisi yang berani menista itu semua, berarti mereka sedang menampar wajah sejarah bangsa sendiri. Dan ingat, Lirboyo tidak pernah membalas dengan kebencian. Mereka membalas dengan ilmu, dengan doa, dengan ketenangan. Tapi jangan salah paham, diamnya para kiai bukan berarti mereka kalah. Diam itu sikap orang besar, bukan karena takut, tapi karena sedang menahan gelombang marah yang bisa meluluh lantakan. Sebetulnya, kalau mau jujur, apa yang dilakukan Trans 7 itu bukan cuma penghinaan kepada Lirboyo, itu penghinaan terhadap jati diri bangsa. Karena pondok pesantren adalah akar peradaban Indonesia. Dari sana lahir nasionalisme, dari sana muncul pemikiran merdeka, dari sana lahir moral bangsa. Dan kini, akar itu dilecehkan oleh media yang mestinya jadi penjaga etika, ironi tingkat tinggi. Jadi, kita tak perlu marah dengan teriak-teriak. Cukup tunjukkan siapa yang benar-benar beradab. Lirboyo akan tetap jadi cahaya, sementara mereka yang menistakan akan tenggelam dalam kegelapan nama mereka sendiri. Karena siapapun yang berani menghina kiai, cepat atau lambat akan dipermalukan oleh sejarah. Dan sejarah itu punya cara paling elegan untuk membungkam, bukan dengan makian, tapi dengan bukti. Bukti bahwa santri bukan objek tertawaan, santri adalah subjek peradaban. Bahwa kiai bukan bahan olok-olok, tapi guru bangsa. Bahwa pondok bukan simbol kemunduran, tapi pusat kemajuan spiritual dan moral yang tak bisa ditandingi oleh kemegahan studio manapun. Trans 7 mungkin punya kamera, tapi Lirboyo punya cahaya. Dan cahaya itu sekali bersinar tak bisa dipadamkan oleh siapapun, bahkan oleh layar televisi yang sudah kehilangan cermin nurani. Karena begini, kita ini bangsa yang tumbuh dari adab, dari ngelap berkah, dari mencium tangan guru, dari menghargai ilmu, bukan dari menertawakan yang suci. Dan ketika media seperti Trans 7 mulai menyepelekan itu, kita tahu yang rusak bukan santri, tapi moral penyiarannya. Yang keliru bukan pesantren, tapi arah kompas etikanya. Kita tidak anti kritik, tapi kalau kritik berubah jadi ejekan, jadi bahan tertawaan, itu bukan kritik, itu penghinaan. Dan anehnya, yang dihina justru mereka yang menjaga peradaban, bukan yang merusaknya. Lucu ya, dunia memang sudah terbalik. Lirboyo tidak pernah minta dieluk-elukan, tidak butuh tepuk tangan, karena mereka sudah punya panggung sendiri, panggung keikhlasan. Tapi kalau kesabaran itu diuji dengan penghinaan, jangan heran kalau umat bersuara.
Karena ini bukan tentang ego, ini tentang harga diri. Bukan hanya santri, tapi seluruh umat yang mencintai ilmu dan kiai. Trans 7 mestinya belajar. Rating bukan segalanya. Ada yang lebih tinggi dari angka, martabat. Dan martabat itu tidak bisa dibeli dengan iklan, tidak bisa disulap oleh kamera. Martabat hanya bisa diraih dengan menghormati yang mulia. Dan yang paling mulia di negeri ini adalah mereka yang mengajarkan ilmu dengan keikhlasan. Mari kita ingat, siapa yang dulu berdiri di garis depan ketika bangsa ini berjuang melawan penjajah? Santri. Siapa yang jadi benteng moral di masa krisis? Santri. Siapa yang mendidik anak-anak kita jadi orang beradab di saat dunia sibuk mengejar viralitas? Santri. Dan siapa yang hari ini dilecehkan oleh stasiun TV yang lupa jati dirinya? Ya, santri itu juga. Lucu sekali, bangsa ini bisa maju karena jasa ulama dan pesantren, tapi justru ulama dan pesantren itu yang jadi bahan tawa. Kalau begini caranya, apa bedanya mereka dengan penjajah dulu yang merendahkan para kiai? Bedanya cuma satu, dulu penjajah datang dari luar, sekarang datang lewat layar kaca. Tapi jangan khawatir, kita tidak akan melawan dengan kebencian, karena kebencian hanya melahirkan kehancuran. Kita akan melawan dengan cara yang paling luhur, dengan doa, dengan ilmu, dengan ketenangan. Dan percaya saja, doa para kiai itu tajam, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyadarkan. Trans 7 bisa saja menertawakan hari ini, tapi suatu saat mereka akan sadar bahwa yang mereka olok-olok justru yang menjaga mereka dari kehancuran moral. Karena tanpa kiai, tanpa pesantren, negeri ini kehilangan arah. Dan kehilangan arah jauh lebih berbahaya daripada kehilangan rating. Jadi biarlah Lirboyo tetap dengan kesederhanaannya. Karena dari kesederhanaan itu lahir kebesaran. Dan biarlah Trans 7 tenggelam dalam hingar-bingar studionya. Karena di balik gemerlap itu ada kekosongan makna yang tak bisa ditutup oleh lampu sorot. Santri tidak butuh kamera untuk bersinar. Karena cahaya mereka datang dari dalam. Dari hati yang ditempa, dari ilmu yang dijaga, dan dari restu para kiai yang tak pernah haus tepuk tangan. Jadi, pesan untuk Trans 7 sederhana, berhentilah menertawakan yang suci, karena sekali kalian kehilangan rasa hormat, kalian juga kehilangan arah, dan ketika itu terjadi, tak ada doa yang bisa menyelamatkan reputasi kalian. Karena begini, jangan pernah remehkan doa seorang kiai, jangan anggap enteng kesabaran santri mereka. Mungkin diam, tapi diamnya mereka tuh doa yang sedang naik ke langit, dan ketika doa itu dikabulkan, biasanya yang sombong akan jatuh bukan karena dipukul manusia, tapi karena ditampar oleh takdir. Lirboyo tidak perlu mengangguk, tidak perlu balas dengan kemarahan, karena sejarah sudah membuktikan siapapun yang menghina pesantren, lambat laun kehilangan wibawa, kehilangan arah, kehilangan muka di hadapan publik. Lihat saja Manti, bukan karena kita mendoakan buruk, tapi karena alam semesta memang menolak orang yang melecehkan yang suci. Santri tidak lahir dari sekolah hiburan, santri ditempa dari subuh ke subuh, dari kitab ke kitab, dari doa ke doa. Mereka bukan hanya belajar agama, tapi belajar hidup, belajar jadi manusia yang tahu batas. Itu yang hilang dari dunia modern hari ini. Tahu ilmu, tapi tidak tahu adab. Tahu kamera, tapi lupa cermin. Tahu rating, tapi lupa nilai. Dan disinilah letak keagungan pesantren seperti Lirboyo. Ketika dunia sibuk mencari pengakuan, mereka sibuk menjaga keseimbangan. Ketika orang lain mengejar popularitas, mereka mengejar ridho Allah. Ketika dunia memuja sorotan, mereka memilih jadi cahaya yang menerangi diam-diam. Kalau bangsa ini mau tetap utuh, jangan jauh dari pesantren. Karena setiap kali bangsa ini goyah, yang paling dulu menegakkan adalah para kiai. Setiap kali bangsa ini kehilangan arah, yang menuntun kembali ke jalan lurus adalah para santri. Dan setiap kali bangsa ini tergoda untuk sombong, yang mengingatkan adalah lembutnya nasihat ulama. Jadi kalau Trans 7 masih merasa benar setelah menistakan itu semua, mungkin bukan kita yang perlu bicara keras, biarkan waktu yang bicara. Karena waktu tidak pernah salah menilai. Yang tulus akan naik, yang sombong akan tenggelam, dan Lirboyo dengan segala keikhlasannya akan tetap jadi mercu suara moral. Sementara media yang kehilangan nurani akan hilang di antara gelapnya jagat informasi yang mereka ciptakan sendiri. Ingat satu hal, santri boleh sederhana, tapi kesederhanaan mereka itu kekuatan. Kiai boleh kalem, tapi ketenangan mereka tuh petir yang diam. Dan pesantren boleh tampak sunyi, tapi dari sunyi itu lahir suara yang menggetarkan langit dan bumi. Maka hormatilah pesantren, hormatilah kiai. Karena dari merekalah negeri ini masih punya cahaya di tengah hiruk pikuk bangsa yang kadang lupa cara menghormati. Trans 7 mungkin bisa mengatur pencahayaan di studio, tapi tidak akan pernah bisa menandingi cahaya Lirboyo yang menerangi hati jutaan orang. Itu bedanya. Yang satu hanya menampilkan, yang satu benar-benar menerangi. Dan jangan lupa satu hal penting yang sering dilupakan oleh mereka yang hidup dari layar. Pesantren sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebelum gedung-gedung tinggi menjulang, sebelum republik ini punya lambang Garuda, sebelum televisi punya izin siar.
pesantren sudah berdiri mengajarkan arti cinta tanah air lewat ilmu dan adab. Lirboyo contohnya. Berdiri tahun 1910, di masa ketika Indonesia bahkan belum bernama Indonesia. Bayangkan, saat negeri ini masih dijajah, ketika rakyat tak punya suara, di Kediri sudah berdiri sebuah pesantren yang menyalakan obor ilmu dan keimanan. Itulah Lirboyo. Bukan sekadar tempat belajar agama, tapi benteng awal lahirnya kesadaran kebangsaan. Dari Lirboyo, lahir ribuan santri yang kelak menjadi guru, ulama, pejuang, dan penggerak rakyat. Mereka tidak tampil di televisi, tapi merekalah yang menghidupkan nurani bangsa. Ketika senjata tak mampu melawan penjajah, mereka melawan dengan doa, dengan ilmu, dengan keberanian yang lahir dari keyakinan. Jadi ketika hari ini ada stasiun TV yang menghina pesantren, pertanyaannya sederhana. Apakah mereka sadar tanpa pesantren seperti Lirboyo, Indonesia mungkin tidak akan lahir seperti sekarang? Apakah mereka tahu yang mereka lecehkan itu bukan cuma lembaga pendidikan, tapi fondasi moral yang menopang berdirinya negara ini? Lirboyo sudah ada ketika bangsa ini masih bermimpi merdeka. Dan Lirboyo akan tetap ada bahkan ketika media yang menghina mereka sudah dilupakan sejarah. Karena pesantren tidak bergantung pada teknologi. Pesantren hidup dari keikhlasan, dari doa, dari rantai keilmuan yang tak pernah putus. Coba renungkan, Trans 7 mungkin punya rating hari ini, tapi Lirboyo punya sejarah lebih dari 100 tahun. Trans 7 mungkin punya studio megah, tapi Lirboyo punya ribuan santri yang setiap hari menyalakan doa untuk negeri. Trans 7 mungkin punya penonton sesaat, tapi pesantren punya pengikut yang setia dari generasi ke generasi. Dan sejarah tidak berpihak pada yang berisik. Sejarah berpihak pada yang berakhlak. Karena Lirboyo bukan tren, ia akar yang menumbuhkan bangsa. Dan akar itu, meski tertutup tanah, dialah yang menegakkan pohon besar bernama Indonesia. Jadi, mari kita jaga marwah pesantren. Bukan hanya karena kita santri, tapi karena tanpa pesantren, Indonesia akan kehilangan jiwanya. Lirboyo sudah melewati penjajahan, perang, krisis, dan zaman digital. Dan setiap kali tantangan datang, satu hal yang tak berubah. Mereka tetap tegak, tetap teduh, tetap menjadi cahaya di tengah gelapnya zaman. Maka untuk Trans 7 dan siapapun yang ingin meremehkan, ingatlah, Lirboyo tidak lahir dari tepuk tangan penonton, tapi dari keikhlasan ulama yang bahkan sebelum Indonesia lahir sudah berjuang untuk memerdekakan hati manusia. Dan selama masih ada santri yang membaca kitab di bawah sinar lampu minyak, selama masih ada kiai yang menuntun dengan sabar, maka selama itu pula Indonesia tidak akan pernah padam. Ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh uang, tidak bisa diproduksi oleh kamera, dan tidak bisa direkayasa oleh rating. Keikhlasan. Dan itulah yang jadi bahan bakar pesantren. Sebuah energi yang tidak terdeteksi oleh algoritma televisi, tapi nyata terasa oleh mereka yang hatinya masih hidup. Lirboyo tidak butuh panggung, karena setiap sujud para santri adalah panggung pengabdian yang tidak butuh sorotan lampu. Tidak ada naskah, tidak ada akting. Yang ada hanya ketulusan, disiplin, dan penghormatan. 3 hal yang barangkali sudah hilang di ruang redaksi media yang hanya tahu mengejar sensasi. Kita tidak sedang bicara soal lembaga pendidikan biasa. Kita bicara tentang warisan peradaban, tentang sebuah sistem yang sudah mengajarkan disiplin, gotong royong, dan moral sosial jauh sebelum republik ini punya undang-undang pendidikan. Pesantren adalah universitas kehidupan yang sesungguhnya, tanpa biaya, tanpa pamrih, tapi menghasilkan manusia yang beradab. Jadi ketika media seperti Trans 7 mencoba mencoleng nama baik pesantren, itu sama saja seperti menampar wajah sejarah bangsanya sendiri. Ironisnya, mereka hidup di negeri yang merdeka berkat para ulama dan santri yang dulu mereka pandang remeh. Seandainya mereka sedikit saja membaca sejarah, mereka akan tahu. Tinta kemerdekaan Indonesia tidak ditulis oleh pena persata, tapi juga oleh doa-doa santri di tengah malam. Lirboyo bukan sekadar pondok, ia adalah memori bangsa. Ia adalah saksi bagaimana ilmu, adab, dan pengabdian bisa berdiri tegak meski dunia berubah arah. Dan setiap kali ada yang mencoba menjatuhkan pesantren, sejarah akan mengulang dirinya sendiri. Yang mencemooh akan dilupakan, yang beradab akan dikenang. Maka, untuk para santri dan alumni di seluruh negeri, inilah saatnya menjaga marwah pesantren. Jangan biarkan mereka yang tidak paham dunia santri menulis ulang kisah kita dengan narasi yang kotor. Balaslah fitnah dengan adab, balaslah kebodohan dengan ilmu, dan teruslah mengaji. Karena setiap huruf yang dibaca di pesantren adalah tamparan paling halus bagi kesombongan media yang kehilangan nurani. Ingat,
Pesantren bukan tempat perbudakan. Pesantren adalah tempat pembebasan dari kebodohan, dari hawa nafsu, dari ketergantungan pada dunia. Dan Lirboyo sejak 1910 sudah membuktikan bahwa pembebasan sejati dimulai dari hati yang tunduk kepada ilmu, bukan pada kamera. Maka kalau hari ini ada yang berani menghina pesantren, biarlah, karena sejarah sudah tahu cara membungkam kebodohan dengan waktu. Sebab kebohongan mungkin bisa viral, tapi kebenaran selalu abadi. Dan selama masih ada Lirboyo, masih ada santri yang sujud di tengah malam, maka Indonesia masih punya harapan.